Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku. Hari ini aku baca untuk klien aku Miss A, ya, Miss AS. Kita langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung ngelihat dengan suamimu ya, Mr. T. Oke, the Knight of Wands, Eight of Coins. Dia lagi gila kerja, ya, lagi gila kerja karena dia mau stabil lagi kehidupannya dengan keluarga, ya, pengen terlihat normal lagi, tapi masih dengan petualangannya dia. Aku ngeliat. Dan kayaknya kalau aku lihat di energinya ini, dia bisa kehilangan karir ya nantinya nih, karena ini tahun pembayaran karma juga ya. Dan ditambah lagi dikit lagi mau malam satu suro, jatuhnya di Jumat Legi atau di Sabtu Pahing. So itu adalah cakra bumi, yang mana bumi lagi dibersihkan dan lelembut lagi dibangunkan, terutama di Gunung Semeru, ya. Dan percaya tidak percaya, gaib itu memang ada, tapi kita harus banyak menjaga diri, ya, terutama menjaga koneksi dengan orang-orang yang memahami tentang spiritual, karena itu penting. Dan tahun ini hati-hati untuk kita semua, ya, apalagi di bulan satu suro ini dibukanya portal spiritual gaib, dan bertepatan dengan 1 Muharram, itu tahun baru Islam. Dan perbanyak zikir, sedekah, dan juga ibadah. Kalau tidak bisa memperbaiki secara full spiritualnya ataupun ibadah, berkorban, ya, tentang harta benda dengan orang yang bisa kamu amanahkan buat kita semua, termasuk aku. Karena lelembut akan mencari siapapun yang lemah spiritualnya, yang lemah ibadahnya. Tahun ini adalah pembayaran karma dan sudah diterawangkan oleh Eyang Jayabaya, dan juga sudah ada perjanjian dari Sabdo Palo. Jadi kita sebagai keturunan yang kesekian kalinya, ya, apalagi banyak sekali yang sudah terbukti, ya, dari prediksinya beliau, ya, tentang kejadian-kejadian yang sudah kita lihat selama ini, terutama generasi muda dari LGBT, ya, ini banyak banget berkembang. Jadi kitanya yang memahami jangan sampai berhenti dalam perbaikan spiritual. Mau apapun situasinya, bismillah, kita bisa menyelesaikan karma buruk ataupun perbuatan ataupun kata-kata dari leluhur kita, dari keluarga kita, atau dari kita sendiri yang menzolimi atau terzolimi oleh orang lain di masa lalu dan sekarang. Insya Allah ini bisa menjadi karma baik. Bismillah aja, nawaitu, ya, untuk kita semua. So, aku ngelihat lambat laun suami kamu ini akan kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan gairah, ya. Ini bisa lemah sawat, aku lihat. Dan dia ingin kembali sama kamu. Ingin memperbaiki lagi rumah tangga, di mana kamu sudah tidak mau lagi, aku melihatnya. Tuh ya, tuh. The Justice, di mana kamu sudah ingin bercerai, ya, ingin bercerai. Kalau mau sukses, ya, ujiannya kita harus kuat. Ujiannya harus kuat. Kalau nggak kuat, setengah jalan, otomatis kita akan dari nol lagi, dari ulang lagi, ya, dari nol lagi. Dan jangan buang-buang waktu, ya. Insya Allah kita bisa. Insya Allah kita bisa. Oke.
So di sini aku lihat Mr. T. Ini ada rasa takut sih, kamu benar-benar ingin bercerai, makanya dia ingin kembali. Tuh, ya, the Wheel of Fortune. Tapi dia kehilangan keberuntungan itu, kehilangan kesempatan, kehilangan karma baiknya dia. Kan apa? Ya karena ada keadilan ya dari pernikahannya dia sama kamu, dan dia juga bisa kehilangan masa depannya dengan orang baru. Ya, tuh, ini journey-nya, Three of Wands. Dan usahakan, ini saran aku, silahkan kalau kamu mengikuti nggak apa-apa, karena ini aku insting aja apa yang aku rasakan, dan aku sudah jelaskan ke kamu kemarin banyak banget. Aku cuma bisa berdoa aja ya, aku hanya bisa membantu, mencoba mengikiskan energi ataupun karma buruk dari keluargamu, dari kamu, dari leluhurmu, agar tidak terkena untuk anak dan cucumu nantinya, ke depannya. Jangan sampai ada penyesalan di akhir nanti, ya. So, suamimu ini akan mengalami journey yang sangat berat, dan dia bisa kehilangan takdir, karma, jodoh dengan kamu, ya. Karena journey-nya adalah dia bisa kehilangan masa depannya yang begitu hebat tadinya dengan orang baru, dan ini dia ingin kembali. Makanya gimana caranya untuk bisa kembali? Dia ingin memperbaiki karakter dia, tapi Tuhan berkata lain. Dia bisa aja kembali sama kamu, bisa, tapi dia kehilangan keberuntungan karena ini karma, ya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Oke, kita lihat dengan Miss M. Setidaknya selama aku pegang, rumah kamu aman, insya Allah, ya. Setidaknya aman dari hal-hal gaib, hal-hal yang tidak menyenangkan seperti apa yang sudah terjadi di rumah lama kamu, ya. Kita lihat dengan Miss M. Six of Cups. Oke. So, Miss M di sini sedang merindukan, ya, kangen. Tapi dia harus menerima kenyataan kalau koneksi dia ataupun hubungan dia akan keblok, ya, mau tidak mau. Dan memori dia ini akan menggantung terus, ya. Spiritualnya juga keblok kok, aku lihat. Tuh, permainan. Jadi digunakan segala trik, mau ilmu hitam, ilmu putih dia pakai untuk bisa terus menggantung hubungannya dengan suami kamu, karena dia merasa sudah lama kenal dengan dia. Two of Wands, ya. Jadi dia selalu menggunakan trik manipulasi, kata-kata, ilmu magic, semuanya digunakan, ya, karena dia masih ingin menggantungkan koneksi ini. Jadi kayak biarin deh, nggak ada status gitu, yang penting gue sama dia jalan terus. Tuh kan, Eight of Wands, yang penting jalan terus, ya. Nggak ada masalah, dia pikir nggak ada status, nggak ada nikah, nggak apa-apa, yang penting koneksinya jalan terus, karena ini permainan. Tuh, ya, permainan atas kebahagiaannya dia. Nggak apa-apa dijadikan pilihan yang sekian, tapi dia tetap mengendalikan, ya, demi uang, demi karir. Yang dikejar itu adalah uang dan karir sekarang dari suamimu. Karena yang aku lihat di sini, dia mengejar kesuksesan, mengejar suatu jabatan. Ini yang dia kejar, ya. Kalau untuk pernikahan dia tahu, dia dijadikan pilihan, ya, dia tahu. Tapi dia akan coba untuk mengendalikan suamimu agar tetap bersama dia,
berbagi kebahagiaan. Yang penting keuangan dan karirnya jalan. Ini yang dia cari, ya. Dan dia terperangkap nih, ya, tentang ketenaran. Jadi kayak dia pengen disanjung orang ataupun dihargai orang, dibanggakan orang, ya. Tapi di sini aku lihat menggantung, kesuksesannya juga, spiritualnya juga menggantung. Kita lihat kenapa dari bottom of the deck-nya. Tuh ya. Karena ini adalah doa dari kamu sebenarnya nantinya. Yang selama ini kamu perjuangkan, ketulusan cinta dari sebuah pernikahan. Beban banget, sulit untuk mencapai kesuksesan dia. Ya, doa kamu, ya, insya Allah aku bilang tahun 2023 insya Allah aku siap ngelepasin kamu, ya. Maksudnya nggak usah rutin lagi gitu. Aku lihat kamu dari kejauhan aja. Karena ketika aku megang kamu itu awal, entah kenapa gitu ya, aku ingin banget bersihkan dan menanam spiritual di kamu. Jadi kayak perantara gitu ya, untuk awakening spiritual, ya, agar kamu tidak salah jalan, agar kamu tidak tidak menyesal akan kesalahan kamu telat memperbaiki ataupun telat menjalani awakening spiritual, ya. Dan ditambah lagi amanah dari almarhum mamahmu ini yang membuat aku mencoba sebisa mungkin, ya, memegang kamu dalam 3 tahun saja. Insya Allah ini bisa membantu kamu. Setelah itu, ya, aku akan fokus dengan pasangan aku, ya, karena bagaimanapun energi aku akan lebih fokus ke pasangan ketika aku menikah. Saat ini kan aku belum, karena aku merasa masih ada tugas untuk kamu, ya, untuk membersihkan energi negatif, membersihkan dosa-dosa kamu. Walaupun tidak semuanya, ya, tapi aku coba untuk membantu membersihkan, itu aja, ya. Ya, kalau kamu mau terima syukur, enggak juga enggak apa-apa. Tapi aku yakin kalau kamu benar-benar niat, ya, ingin membersihkan sampai tahun 2023, insya Allah Allah mudahkan jalan kita. Tapi memang kalau mau naik kelas itu, mau lulus, mendapatkan kebahagiaan itu ujiannya luar biasa. Seperti contohnya pohon padi, semakin berisi, dia akan semakin berat dan menunduk, dan angin akan semakin menerpa. Jadi insya Allah dari cara aku sama kamu selama ini, Allah memberikan yang terbaik nantinya, entah akhir tahun ini, ya, ataupun tahun depan, ya. Apalagi kamu sudah mau menaruh perceraian, ya. Sebisa mungkin aku berdoa semampu aku berzikir untuk membantu kemudahan kamu. Apa yang kamu inginkan, insya Allah Allah berkahi, Allah dukung, ya. Selama itu memang adalah jalan yang terbaik, ya, bagi Allah. Kita hanya berencana, tapi Allah yang melaksanakan. Jangan lepas untuk ikhtiar terus menerus. Walaupun nanti kita udah sukses, jangan berhenti untuk healing, jangan berhenti untuk perbaiki diri, karena energi akan kapanpun, dimanapun itu akan menyerang, ya, akan menyerang energi negatif, ya. Kita lihat dengan Mr. Ten of Wands. Dia lagi banyak beban, ya, lagi banyak masalah. Wow, ini masalah karma. Ini energi bisa lambat atau cepat, ya, jadi jangan dipaksakan. Dia lagi tertekan masalah karma, ya, tentang percintaan, yaitu dengan suamimu,
ya cinta sejatinya dia ini akan mengalami kehancuran, tertekan sekali. Ya, suamimu tuh aku baru ngomong. Ya, jadi merasa tertekan karena suamimu ingin kembali nantinya. Ya, ketika kamu sudah siap. Ya, dan jangan putus asa. Jangan kalah dari healingnya dulu. Ya, jangan kalah. Ini ada karma tuh, terutama tentang anak. Beban juga, masalah keuangan dengan anak, kebahagiaan anak si Miste ini. Tuh, Five of Swords ya. Jadi dia sia-sia juga memperjuangkan dengan suamimu, sia-sia. Karena ya akan mengalami kehancuran juga. Ya, yang aku lihat. Waalaikumsalam. Tuh, terutama tentang keuangan. Jadi kayak dia kerjasamanya dengan suamimu ini juga akan berantakan ya, sia-sia. Wow. So, aku ngelihat di sini dia kecewa ya. Karena nanti dia akan mendengar kabar kalau suamimu mau kembali sama kamu. Dan dia nanti pakai cara nih kayaknya untuk bisa mengembalikan suami kamu lagi. Karena demi keuangan dan karir juga nih. Jadi ada kehancuran sia-sia selama ini bersama. Ya ini bisa 8 tahun ya. Sudah kenalnya atau 6 tahunan aku lihat. Ya, kita lihat hubungannya mereka. Tuh ya. Eight of Swords and the Knight of Pentacles. Depresi atas masa depannya dia. Ya, perlahan-lahan. Karena ada karma, pembayaran tahun ini kan. Ya, kalau yang terlambat paling ini ya akhir tahun apa enggak pertengahan dan tahun depan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat hubungannya Miss M dengan Mr. T. The Devil. Hubungannya memang seksual ya, bebas, materialistis, dan juga drugs segala macam, tanpa status dan ilmu magic juga ya. Jadi hubungannya mereka ini lagi asik-asiknya aja ya, lagi menggebu-gebu, nikmatin dulu. Tapi ya energinya negatif aku lihat. Kita lihat hubungannya kedepannya mereka. Iya, kedepannya mereka coba untuk bisa bersama, tapi nanti akan ending. Jadi kayak ya mereka ada rencana untuk nikah gitu sebenarnya, tapi nanti akan ending ya. Ya akan ending. Karena ini memang suatu perjalanan hidup ya, dan walaupun mereka ending, ujungnya nanti akan berselingkuh terus nih. Jadi nggak ada status, walaupun keinginan untuk nikah gitu. Tapi karena ending, karena suatu hal, journey-nya, ya mereka coba untuk hanya untuk senang-senang aja. Kita lihat. Dengan Miste, hubungannya mereka ini cukup membosankan sebenarnya, cukup mengecewakan sih ya, karena karir. Tapi mau gak mau mereka jalani karena stuck ya, dikarenakan karir juga. Dan ya mereka ketemunya di situ-situ aja gitu ya. Dan ya mereka coba untuk bisa nikmati aja hubungan bersama. Walaupun mereka tahu ya kalau untuk bisa menyatu tuh keblok satu sisi ya, karena ada saingan dengan Miss M selain kamu. Dan hubungan mereka memang karmik banget aku lihat ya, terbunuh dengan perbuatan sendiri dan dengan langkah mereka sendiri, tujuan hidupnya mereka ya, dan kesuksesan mereka juga akan keblok hubungannya. Jadi kayak ya mau nikah mau apa gitu,
karir ini efek juga nanti ke karir. Aku lihat tuh ya, karena ya mereka masih membohongi hubungan ini bersama ya, dengan suaminya almarhum dan dengan kamu. Di sini kita lihat apakah mereka akan tertangkap polisi suatu hari nanti, mereka bertiga. Wow, mereka nih saling mencintai ya. Ini suamimu dan dua karmik ini, apakah mereka akan tertangkap polisi suatu hari nanti? Akan ada rumors ya tentang karir dulu. Ya, akan ada rumors. Aku lihat di sini. Ya, gosipnya akan beredar dari pekerjaan mereka nih, dari rencana-rencana busuknya mereka. Ya. Dan aku lihat di sini, ya mereka depresi sendiri ya, depresi sendiri. Aku ngeliat, ya banyak drama, banyak argumentasi, terutama dari si Miss T, ya di sini, karena dia seorang janda, seorang ibu, ya. Kita lihat dengan keadaan kamu ya, apakah Mr. T akan terima kamu ceraikan di bulan ini atau di bulan depan? Mr. T apakah akan terima? Ace of Cups, wow, the Justice, perceraian. Oke, apakah dia akan terima? Three of Wands. Kalau aku lihat dia minta rujuk nanti. Ya, minta rujuk ya, aku ngeliatnya. Jadi kayak dicoba untuk bisa memegang cinta kamu lagi. Ini rencananya dia ya. Hati-hati dia memakai ilmu hitam juga, atau dengan dramanya dia, topengnya dia. Ini untuk kepentingan karir dia. Ya, tapi tetap ada dua pilihan. Hati-hati ya. Dia memakai ilmu hitam juga. Kita lihat. Ya, ya. Apakah Miss T dan Miss M masih mengirim ilmu hitam ke kamu, ke rumahmu, atau ke rumah Mr. T, ke rumahmu? Apakah dia masih mengirim ilmu hitam ke rumahmu? Kalau aku lihat rumah kamu terjaga, tadi aku bilang Nine of Wands, tapi tetap hati-hati ya. Saat ini aku berusaha sebisa mungkin menjaga energi untuk rumah kamu agar tidak mudah terserang ya, dari santet, dari pelet, dari Allahu Akbar. Tuh dijawab sama Allah ya, azan asyar. Dan di sini rumah kamu terjaga. Kita lihat di rumah suamimu, apakah mereka akan menyerang santet, teluh, ilmu hitam ke rumah suamimu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menyerang. Tapi coba untuk mengimbangi ya. Jadi kayak mereka mencari waktu yang tepat untuk bisa masuk energinya ke rumah itu. Kita nunggu azan dulu ya, Miss. Hai. Bismillah. Apa nak? Abis ini aku mau ziarah ke makam wali. Insyaallah apa yang kamu hajatkan, apa yang kamu inginkan, dikabulin Allah ya. Apa nak? Astagfirullahaladzim, gelo. Ya, kita lihat gimana cara kamu mengatasi ya ketika anak kamu atau kamu, keluarga kamu ya, main ke rumah suamimu. Karena si karmik ini mencoba mencari ya hari apesnya suamimu ya. Jadi siapapun yang main ke rumah dia nanti mau ditaruh sesuatu gitu ya. Allahu alam ini, tapi
Tapi yang aku lihat, aku rasakan, dan yang sudah Allah tunjukkan, ya seperti yang sudah kamu lihat. Jadi aku berharap banget kamu kerjasama dengan aku. Ya memang lelah, dalam perjalanan spiritual tuh lelah, capek banget, serius capek. Tapi ini sudah tugas kita, ya. Dan ditambah lagi, kamu itu juga ada keturunan, ya, dari leluhur kamu. Tapi memang tidak semua anak diturunkan kakak dan adikmu, tapi kamu. Kenapa? Karena kamu orangnya sabar. Tapi ujiannya memang luar biasa. Ya, insya Allah hasilnya bagus nanti. Ya, kita lihat gimana cara kamu mengatasi, ya, ilmu apapun yang ditaruh ke rumah suamimu. Wow, the Queen of Wands. Kayak aku bilang tadi ya, jangan lepas untuk perbaikan diri spiritual. Aku lihat, ya, jangan lepas. Hanya kamu yang bisa memegang. Ya, kalau kamu kalah dalam pembenahan diri, ya, ini otomatis benteng kamu akan hancur dan dia akan masuk. Ya, saat ini kamu sudah bisa berdiri. Itu karena satu, optimis kamu dalam pembenahan diri. Ya, kamu yakin kamu bisa menyembuhkan siklus walaupun tidak 100% sembuh dalam siklus leluhur gitu ya, tentang karma di masa lalu ataupun karma kamu keluarga gitu ya, dan keluarganya si suamimu gitu ya, dan orang-orang sekitarnya. Setidaknya kamu bisa menangkis, yaitu dengan cara tetap optimis dalam pembenahan diri. Ya, jangan lengah, ya, dan jangan mudah terpengaruh dengan teman-teman, orang-orang sekitar kamu, ya, karena di sini dia kan coba terus nih, terutama yang sudah menjadi janda ya, si Mistek. Dia coba terus untuk bisa kembali dengan suamimu bisa memegang ini. Dia coba terus mengirim nih, ya. Kamu yang harus bisa mengendalikan, ya. Mengendalikannya adalah dengan cara ya tetap jaga healingnya dulu, tetap jaga ya spiritualnya, jangan sampai lengah. Karena mereka nyerangnya nggak bisa ke rumah kamu saat ini, hingga saat ini ya. Kalau di rumah yang dulu, ya, karena kan ya kamu belum pakem banget, ibaratnya belum bener-bener menyembuhkan diri kamu belum ikhtiar yang benar-benar selama kita jalani gitu ya. Dan kemarin pun pas suamimu datangnya waktu itu kan bau kemenyan ya, atau bau apa sih, bukan bau kemenyan, bau amis ya waktu itu ya, waktu kita habis ngaji. Setelah dia berantem sama kamu, dia datang dan coba untuk ke gudang, inget ya. Dan alhamdulillah sudah kita kikis. Usahakan jangan lepas dulu, jangan lengah ya, jangan lengah, aku minta. Ini bukan buat aku, buat kamu juga ya, karena aku sudah janji dengan Allah dan dengan mamahmu untuk bisa ya membentengi kamu dulu. Ibaratnya aku menanamkan energi aku ke kamu itu ya, walaupun tidak semuanya, tapi setidaknya aku sudah memenuhi tanggung jawabku, dan insya Allah itu bisa membantu kamu ya sampai 3 tahun 2023. Dan aku setelah itu hanya bisa memantau kamu dari kejauhan ya. Kita lihat dengan pekerjaan kamu ya, Miss AE. Head of Swords, stres, depresi ya, ada rasa takut, gak nyaman, gak bisa tidur, gak tenang ya, karena ada seseorang dalam kehidupan kamu. Bisa juga musuh kamu yang kemarin ini jiwanya petualang, atau ada seseorang yang coba untuk memikat kamu sehingga kamu depresi
Ya. Karena melihat kamu sukses, kamu depresi tentang karir, tapi juga ada seseorang menawarkan diri menjadi bagian hidupmu. Ini energi bisa cepat atau lambat ya, jadi jangan dipaksakan. Hati-hati, tetap mengambil resiko, keluar dari zona aman, dan fokus aja dalam bekerja. Ya, kesuksesan akan kamu raih. Ya. Karena ada seseorang akan minta maaf sama kamu di dalam pekerjaan kamu. Seseorang yang pernah nyakitin kamu, tapi ya kekecewaan ini akan datang lagi. Hati-hati. Ya, jadi orang itu pernah memusuhi kamu atau tidak suka dengan kamu dan tiba-tiba dia datang meminta maaf sama kamu. Ya. Kita lihat proses healing kamu selama ini. Ace of Swords, fokus healingnya, fokus untuk menyelesaikan sampai yang sudah kita janjikan tahun depan. Bismillah aja, nawa itu, ya. Aku di sini berusaha, ya, dengan spiritual aku untuk membantu awakening spiritualmu. Karena kalau kamu jalani sendiri ini berat banget. Ya, karena satu puasa, kedua berzikirnya benar-benar harus pakem, ya harus benar-benar meluangkan waktu, belum lagi dengan sholat sunnahnya, belum lagi dengan sholat wajibnya, belum lagi dengan sedekahnya. Kalau kamu gak ada waktu, ya udah, insya Allah aku yang jalanin. Ya, karena satu sisi aku sayang kamu, aku sayang anak-anak kamu, ditambah lagi almarhum mamahmu, dan aku tidak mau mengecewakan beliau. Sampai benar-benar aku menuntaskan janjiku dengan mamahmu, melepaskan kamu setelah Allah mengizinkan kalau itu jalan terbaik kamu bercerai dengan dia. Ya, fokus healingnya. Ya, karena di sini kamu akan memulai suatu kehidupan baru, kesuksesan akan kamu raih. Ya, dan hubungan yang triparty ini akan ending. Insya Allah, ya, dan kamu ya harus kuat dengan ujiannya, harus bersabar, harus berpikir positif, jangan kalah dengan ujiannya, ya, itu hanya temporari, sementara, ya, pembenahan diri itu nggak sementara, itu selamanya, ya, kalau ujian itu sementara, dimana kita yakin, dimana kita kuat, ya, insya Allah kamu bisa ending dari hubungan triparty ini. Kesuksesan akan kamu raih, dunia baru akan kamu pegang, ya. Kita lihat dengan orakelnya ya buat kamu ya. Aku kemarin ziarah buat kamu ke wali Allah lagi yang ada di Ragunan. Pulang-pulang aku dapeti kucing aku mati. Anak kucingnya 3, entah yang mana aku nggak tahu. Setiap aku ngebatin kamu, ya, itu energi negatif, ya pasti kelempar ke situ ya, ke kucingku, sakit atau ada yang mati gitu ya. Dan insya Allah kalau yang sakit sembuh ya, kita doakan gitu, insya Allah, karena itu menangkis. Get more information, compromise, ya, kamu akan menerima kabar baru nih tentang perceraian. Informasinya apa aja gitu ya, tapi kamu harus benar-benar mengimbangi, dan kamu harus benar-benar memegang janji. Jangan sampai kamu mematahkan janji satu hanya karena kamu sudah hampir final terus kamu meninggalkan. Jadi ibaratnya jangan langsung puas hati dulu. Trust, ya, kamu harus percaya, ya, percaya dengan apa yang
kamu dapati informasi ya dari aku, dari pengacara kamu, tapi harus diimbangi benar-benar. Jangan sampai salah jalan ya. Meditations bring a news. Jadi ya kalau bisa ya kamu meditasikan diri kamu, atau kamu coba untuk berzikir ya habis isa lah gitu ya. Usahakan musabah sendiri dulu di rumah dan meditasikan diri. Nanti aku kasih amalannya kalau kamu mau untuk mendapatkan jawaban, atau istikharah nggak apa-apa ya, lakukan. So aku harap ini bisa resonate buat kamu Miss A, oke? Dan air doa untuk anakmu 40 hari, insya Allah tanggal 6 ya, atau tanggal 10 baru aku kirim, karena kebetulan juga malam tahun baru Islam dan juga bulan Suro. Jadi aku mau mengambil energi tersebut ya, agar anak kamu selamat dan mempunyai suatu kekuatan untuk bisa membentengi dirinya dalam spiritual, dan bisa membantu keluarga kamu dan orang-orang sekeliling kamu nantinya ketika dia dewasa. Oke, so aku harap ini bisa membantu kamu Miss AE. Tetap semangat, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.